Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi ala sihhati wal afiyah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am, al-zahirati wal batinah, sabiqati wal akhiqah, dunyawiyah wal ukhrawiyah. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khair kullu wa ilaika yarji'ul amru kullu sirru alaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsu ma qadamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada bahaya yang amatlah besar bila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini dalam perjalanan terus-menerus siang dan malam. Dalam perjalanan ini tidak akan berhenti sebelum sebagian manusia ke surga dan sebagian manusia ke neraka. Maka orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya, kemudian dia beramal dan berpikir bagaimana nafsunya, nasibnya dalam perjalanan yang panjang, perjalanan menuju akhirat ini beruntung. Makhluk yang namanya manusia ini bukanlah makhluk yang biasa. Kalau beruntung maka akan kekal selama-lamanya keberuntungannya. Itulah namanya manusia, bukanlah makhluk yang biasa, tapi makhluk yang sangat luar biasa. Begitu juga kalau dia celaka, kecelakaan juga abadi yang selama-lamanya. Oleh karena itulah dalam hari-hari yang penuh barokah, hari Jumat seperti ini, sepantasnya kita merenung, berpikir dan berpikir lagi bagaimana nasib kita nanti di akhirat menjadi beruntung. Kita ini bukanlah manusia pertama yang ada di dunia ini. Sebelum kita sudah berjuta-juta manusia, mereka sudah berangkat ke akhirat. Kalau seumpama kita ini manusia pertama yang ada di dunia ini, pantas kalau kita tertipu dengan dunia ini, merasa bahwa kita ini akan kekal di bumi ini, kekal di dalam dunia ini. Maka
akan kita bangga-banggakan dunia ini, tetapi semua manusia akan meninggalkan dunia ini adalah orang yang beruntung, orang yang senantiasa menggunakan umurnya, sehatnya, senantiasa memperbaiki amalnya untuk kehidupan akhirat kelak, merasa akan kekal hidup selama-lamanya di dunia ini. Inilah orang-orang yang punya keyakinan yang keliru. Tetapi sebelum kita sudah ada jutaan manusia hadirin, mereka datang ke dunia ini tidak lama, beberapa hari, beberapa saat kemudian sekarang telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu tidak ada yang lama di dunia ini, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kita ini bukanlah manusia pertama yang ada di dunia ini. Sebelumnya kita adalah kakek nenek kita sudah berangkat ke akhirat. Maka sebagai kita ini yang masih di dunia harus senantiasa memikirkan kehidupan akhirat agar kita tidak akan mengalami kesusahan yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah hamba-hambanya Allah. Nasib kita di tangan Allah. Kita tidak akan lepas dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa menghindar dari kudrat dan iradatnya Allah. Karena itu kita mesti punya prinsip bahwa urusan dengan Allah lebih penting dari segala urusan. Memperbaiki hubungan dengan Allah lebih penting daripada segala urusan. Barulah kita ini benar-benar dalam kehidupan ini. Nasib kita di tangan Allah, baik nasib dunia maupun nasib akhirat, semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perkara yang lebih bahaya melebihi kalau kita ini maksiat kepada Allah. Jadi tidak ada perkara yang sangat bahaya di dalam kehidupan ini kecuali orang yang tidak taat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa merasa betah dan kerasan di dunia ini, sedangkan junjungan kita, kekasih kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat duluan, sudah menunggu kita di Telaga Kausar. Bagaimana kita bisa tertipu dengan dunia ini, ingin berlama-lama di dunia ini? Karena dunia ini tidak ada enaknya, enaknya sesaat dan sebentar. Sedangkan para sahabat, orang-orang yang mulia sudah menunggu kita di sana hadirin. Sedangkan kenikmatan dunia ini senantiasa dicampuri dengan kesusahan-kesusahan yang tidak ada habis-habisnya. Setiap kebahagiaan pasti ada kesusahan, setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan. Sesaat itulah dunia, susah payah, capek, kaya pun capek, miskin pun juga capek. Sebagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran surat Al-Balad ayat 4. Istirahat pun lama-lama juga capek, kerja pun lama-lama juga capek, melek juga capek, tidur lama juga capek. Itulah dunia hadirin. Untuk apa Allah jadikan semua ini? Supaya kita jangan terlalu susah dengan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita kenikmatan-kenikmatan tidak ada capeknya lagi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak dihidupkan lama di dunia ini agar capek amal agama ini tidak lama-lama, segera menuju surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita perbarui niat, memperbarui lagi dan lagi memperbarui niat kita agar para ulama, kata para ulama, kalau kamu tidak bisa masuk surga dengan berlari, merangkak-rangkak pun jangan berhenti, karena tidak ada kemampuan bagi kita untuk bersabar di neraka. Jadi tidak ada orang yang bersabar di neraka walaupun 1 detik. Maka susahnya amal agama, berapapun susahnya,
harus kita senantiasa istiqomah menjalankan ibadah sesuai dengan syariat yang Allah turunkan lewat para nabinya yang harus kita contoh. Apapun yang terjadi, apapun susahnya perjalanan menuju surga harus kita lalui. Capek di dunia ini sementara, tapi kalau akibatnya mengalami kegembiraan, kesenangan yang tidak ada putusnya, maka ini tidak merasa capek sedikit pun. Kesusahan bagaimanapun susahnya, bagaimanapun sulitnya, kalau setelah itu surga bukanlah kesulitan, bukanlah kecapean, tetapi kegembiraan. Bagaimanapun kegembiraan, enaknya seperti apapun enaknya, tetapi setelah itu ke neraka bukanlah keenakan. Itu bagi orang-orang yang mau berpikir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita gunakan sehat kita, umur kita senantiasa bercapek-capek untuk amal agama ini, karena sebentar kita harus sungguh-sungguh. Kalau waktunya sholat, segera tinggalkan untuk menuju panggilan Allah, yaitu diberi surganya Allah berupa sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada yang bisa menolong kita untuk amal yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing para nabinya untuk senantiasa kita berdoa, minta kepada Allah agar diberi iman, yakin ini sampai akhir hayat kita, sehingga mati kita dalam keadaan mati beriman, yaitu mati husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini menyeleweng menuju jalannya orang Yahudi atau Nasrani, jalannya orang-orang yang bodoh dan jalannya orang-orang yang sesat. Maka kalau kita ikuti jalannya orang bodoh yang sesat, maka kita akan mengalami kesusahan yang selama-lamanya. Kalau ingin selamat, maka ikuti cara hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat khotib sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah spirit kita untuk bagaimana caranya kita hidup menuju surganya Allah ini dimudahkan, yaitu dengan cara mencontoh cara hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil warham wa anta